Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum min a'zamil ayyam. Ahmaduhu hamdan yafuqu hamdal hamidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna hadzal yawm yaumun azim ahallallahu fihi at-ta'am wa harrama alaihi siyam wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama dan utama ucapan alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang tiada terbanding, adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat Islam kita yang sudah semayam dalam hati kita masing-masing bisa kita pertahankan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam semoga tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang paling dekat kepada beliau karena kita banyak berselawat kepadanya. Janji Rasulullah, aqrabukum ilayya yaumal qiyamah aksarukum sholatan. Di antara kalian yang paling dekat kepada aku di hari kiamat adalah siapa yang paling banyak berselawat kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suara gemuruh takbir, tahmid, tahlil dan takdis menggema ke seluruh angkasa dunia. Semuanya mengagungkan Allah, memahasucikan Allah, membesarkan Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Kita semua mengaku kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dirasakan oleh orang-orang yang telah berpuasa dan menjaga dari hal-hal yang membatalkan nilai ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
qiyamul lail kita, iktikaf kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perasaan sedih, sahdu, senang campur baur menjadi satu. Hal ini dapat dirasakan oleh orang yang berpuasa, karena puasa itu hakikatnya akan membentuk manusia menjadi takwa, al-muttaqin. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menjadikan kita, mewajibkan kepada kita berpuasa, endingnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Kemudian kita bersyukur sama Allah. Karena apa? Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan pada bulan ini, pada tahun ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu mungkin bertemu dengan kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, tapi tahun ini mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka yang telah mendahului kita, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Allah mentahkan kita walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Berikutnya bahwa puasa akan menjadikan kita menjadi orang yang dekat kepada Allah. Semua permohonan kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku kepadamu, katakanlah bahwa aku dekat. Aku dekat dan aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya, tapi dengan dua syarat. Pertama, bermintalah kepadaku dan berimanlah kepadaku. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Janji Rasulullah SAW kepada orang yang berpuasa ada 3 hal. Pertama, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Yang kedua, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Yang ketiga, man somahu wa qamahu. Barang siapa yang berpuasa dan berqiyamul lail kharaja min durubihi kayaumil umuh, maka dia akan keluar dari dosanya seperti baru dilahirkan dari kandungan sang ibu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diampuni Allah, semua dosa-dosa kita diterima amal ibadahnya seperti baru lahir dari kandungan sang ibu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setiap malam kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhokal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Yang kita harapkan adalah Allah memberikan ridho kepada kita di surga dan Allah jauhkan kita dari neraka. Inilah Nabi menjadikan kepada kita bahwa innamasyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar. Sesungguhnya puasa itu adalah sebagai tirai yang akan menghalangi orang-orang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian saya hormati, sebagaimana saya sampaikan dalam pembukaan bahwa puasa adalah akan endingnya menjadikan orang-orang yang takwa. Lantas kita bertanya, siapakah yang bertakwa itu? Terlalu banyak indikasi atau tanda-tanda orang-orang bertakwa. Cuman khatib akan membatasi yang hubungannya dengan vertikal horizontal sama kita. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Minimal ada 4 komponen. Orang-orang yang takwa adalah pertama, gemar berinfak, baik waktu lapang maupun waktu susah. Yang kedua, orang mampu menahan amarah. Yang ketiga, mampu memaafkan. Yang keempat, gemar berbuat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian akan ampunan Allah dan sorga yang disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Siapa yang takwa? Pertama,
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Adalah orang-orang yang menginfakkan. Selama ini kalau konotasi bahasa infak selalu dikaitkan dengan harta. Tidak. Berinfakkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya Allah mengatakan yunfikuna fis sarra'i wad dharra, bukan yunfikun amwalahum. Bagi Anda yang punya harta, tentu infakkan dengan hartanya. Bagi Anda yang punya pikiran, infakkan dengan pikirannya. Bagi Anda yang punya tenaga, infakkan dengan tenaganya. Bagi Anda yang punya kesempatan, infakkan dengan kesempatan. Semua bisa menjadi orang takwa. Karena tanda orang takwa adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Seandainya infak itu hanya dimiliki orang-orang yang kaya, maka hanya orang kayalah yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Bukan berarti tidak boleh marah. Ketika melihat kemaksiatan, kemungkaran, kita wajib marah. Tetapi ketika mengingatkan orang lain itu tidak dalam kondisi marah. Yang keempat, wal afinan nas, memaafkan kepada manusia. Memaafkan itu jauh lebih tinggi daripada memaafkan. Mampu untuk membalas, bisa untuk membalas, tetapi tidak melakukan pembalasan. Subhanallah, inilah pendidikan dari orang yang takwa. Hari ini semua kita mengatakan dirinya minta maaf. Semua kita mengaku salah, tidak ada satupun yang mengatakan tidak bersalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dari ibadah puasa yang kita lakukan sebulan penuh, ada nilai-nilai yang bisa kita jabarkan. Pertama adalah kejujuran. Kejujuran itu kalimat yang mudah, tapi sudah mulai banyak terkontaminasi dengan yang lain. Kenapa? Kejujuran itu Bapak dan Saudara adalah sifat yang paling utama. Kita di rumah sendiri, punya makanan sendiri. Ketika Allah melarang, maka kita tidak laksanakan. Apalagi kalau punya orang lain. Seandainya sifat jujur yang kita tanamkan dalam ibadah puasa, kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari, maka subhanallah, negara ini akan tentram dan damai, subur makmur insya Allah. Teringatlah kita kepada kisah seorang pengembala zaman sahabat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Seperti biasanya sahabat Umar turba kepada wilayah-wilayah. Sampai di tengah perjalanan dia melihat ada seorang anak kecil mengembala dengan sekian ratus ekor kambing. Sahabat Umar mencoba mendatangi anak muda itu. Wahai anak muda, berapa banyak kambingmu? Maaf Tuan, ini bukan kambing saya. Punya siapa? Punya Tuan saya hanya yang mengembala. Kalau begitu Tuanmu tahu dong berapa jumlahnya? Saya saja yang mengembala tidak tahu Tuan. Bagaimana Tuan saya? Nah kalau begitu gini, saya perlu kambing, Anda perlu uang. Bagaimana kita barter? Toh Tuanmu tidak tahu. Toh Tuanmu tidak jauh dari sini. Anak muda ini langsung berdiri, memegang leher sahabat Umar. Wahai abah saudara, wahai Tuan, kau boleh mengatakan bahwa Tuanku tidak tahu. Tapi di manakah Allah Subhanahu wa taala? Kejujuran yang ditanamkan dalam puasa kita kembangkan, kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar, walillahilhamd. Yang ketiga, dengan puasa kita melaksanakan ibadah peningkatan. Apa yang kita lakukan dalam Ramadan begitu luar biasa. Mestinya setelah selesai Ramadan tetap kita pertahankan. Kita tingkatkan bahkan. Bukan selesai Ramadan selesai. Setiap kita harus bertanya apa yang telah lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun, hendaklah lihat ma qaddamat yang terlalu lihat untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah.
Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita takwa sampai 2 kali. Di antara takwa pertama dan kedua, Allah perintahkan untuk merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan. Apakah kita meningkat dalam amal ibadahnya atau justru menurun? Indikatornya apabila setelah Ramadan kita meningkat, berarti insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahwa puasa menjadikan orang-orang yang takwa. Begitu hebat takwa, sampai-sampai Bapak dan Saudara, seorang khotib tidak akan sah khotbahnya manakala tidak ada wasiat takwa. Ada apa dengan takwa? Minimal ada janji Allah. Memberikan kepada kita janji pertama, mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan solusi baginya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dulu ada aja rezekinya. Yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa takwa Allah, maka semua urusannya jadi gampang. Dan yang keempat, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'lim lahu ajra. Barang siapa takwa Allah, Allah akan menghapuskan kesalahannya dan Allah akan meningkatkan kebaikannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua kita menginginkan agar hidupnya bisa sempurna. Sebagai manusia, akhlaknya sempurna, tindak laku semuanya. Lantas apa itu kesempurnaan itu? Atau disebut insanul kamil, manusia paripurna. Manusia paripurna adalah manusia yang hidupnya menseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Seimbang antara vertikal maupun horizontal. Kalau Bapak dan Saudara perhatikan Al-Quran, setiap kalimat amanu dibarengi dengan amilus sholihah. Yang kedua, setiap kalimat hablum minallah pasti ada hablum minnas. Setiap kalimat aqimus shalah pasti atu zakah. Ini menunjukkan bahwa iman tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ada amal soleh. Amal soleh tidak akan diterima oleh Allah kalau bukan landasannya iman. Beriman harus tunjukkan dengan amal soleh harus landasannya iman. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Al-Quran, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihah. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling paripurna. Tidak ada makhluk Allah yang sehebat kita, yang sempurna kita, hatta dengan malaikat. Tetapi Allah mengingatkan, summa radadnahu asfala safilin. Anda yang terhormat, Anda yang hebat, Anda yang sempurna. Tapi ingat, aku akan kembalikan menempati tempat yang hina dina. Apakah semuanya? Tidak. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Kecuali orang-orang yang beriman dan amal soleh. Bahkan di dalam ayat surat yang selanjutnya disebutkan bukan hanya iman dan amal soleh, tapi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Setelah beriman kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, beramal soleh, harus ada watawasau bil haqq, saling menasehati. Artinya dua belah pihak saling terima. Selama ini kadang-kadang hanya kita sepihak saja menasehati. Diperintahkan oleh Allah, watawasau bil haqq, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kebaikan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian saya hormati. 1 bulan kita merasakan aus, pahit, kering dan sebagainya. Setelah itu mestinya kita terwujud, timbul dari diri kita. Kalau kita lapar, kita aus, sifatnya terbatas. Sampai maghrib, berapa banyak orang-orang yang hidupnya hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak mengenal waktu. Seyogianya setelah puasa kita merasakan itu, timbul hati untuk membagi kepada orang lain. Jangan sampai kita
disebut oleh Allah sebagai pendusta agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah Anda siapa pendusta agama? Adalah yang menghardik anak yatim. Itu logik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memperdulikan pada orang miskin, itu termasuk pendusta agama. Allah berfirman dalam hadits qudsi, innallaha fi 'aunil abdi ma kana al-abdu fi 'auni akhihi. Sesungguhnya Allah selalu menolong hambanya selama hambanya mau menolong kepada sesamanya. Berapa banyak yang Allah titipkan kepada saya, kepada Anda, kepada kita semua. Anda, kita bisa merasakan semacam ini adalah salah satu antaranya. Ada haknya mereka. Wa fi anfusihim wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta Anda, saudara dan saya, ada haknya bagi mereka yang tidak mampu mencarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian selesai sholat ini, kita akan pulang ke halaman, ke kampung, ke rumah masing-masing untuk bersilaturahim satu sama lain, berpeluk mesra, berdoa. Saya mendoakan, subhanallah, hanya dirasakan oleh orang yang berpuasa dengan menjaga hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Bersilaturahim baik kepada yang masih ada maupun yang telah tiada. Kalau yang masih ada mungkin gampang, kita datang berpelukan, bersalaman, berminta maaf. Bagaimana yang kalau tidak ada? Jangan kita berpikir bahwa mereka sudah meninggal selesai. Ketahuilah Bapak dan Saudara, mereka di alam barzah, matanya lebih jeli daripada mata kita, telinganya lebih peka daripada peka kita. Orang-orang tua kita yang di sana mengharapkan uluran tangan, mengharapkan sedekah, infak di atas nafkahan orang tua. Apalagi kita sudah punya program semacam itu, niatkan, tasarrufkan, jariahkan pahala untuk orang tua, maka Anda dapat pahala dan orang tua Anda dapat pahala. Ketika Nabi tanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawi syai'un abiru ma bata mautihima, apakah saya masih berbuat baik ya Rasulullah kepada kedua orang tua saya sementara mereka sudah tidak ada? Masih. As-salat alaihima, mensolati. Yang kedua, al-istighfar lahuma, memintakan ampun untuk doanya. Setiap saat, setiap kita doa, jangan lupa doakan orang tua. Ketika kita berinfak, bersedekah, berwakaf, niatkan untuk mereka. Mereka sangat mengharapkan kita. Begitulah hebatnya kita bersilaturahim sampai-sampai Rasulullah menjamin kepada kita, man ahabba ayyub satofi umrihi wa ayyub safi asari fal yasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka hendaklah bersilaturahim. Cari orang-orang tua kita, cari orang-orang yang berjasa kepada kita, minta ridhonya, minta maafnya. Jangan sampai mereka marah atau murka kepada kita, karena ketika mereka murka, maka Allah pun otomatis akan murka kepada kita. Kita teringat pada kisah sahabat Alqamah, di mana beliau rajin sholat sama Rasulullah SAW, ikut berperang sama Rasulullah. Tapi ketika mau meninggal dunia, beliau tidak mampu untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sampai berita kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mendatanginya, bertanya kepada istrinya, wahai istri Alqamah, amalan apakah sampai suamimu tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Ya Rasul, dia orang yang baik, selalu ibadah denganmu. Nabi bertanya, apakah ada orang tuanya? Ada ya Rasulullah, bapaknya sudah meninggal dunia, tinggal ibundanya. Di mana? Ada di ujung sana. Dipanggil, begitu menghadap Rasulullah, wahai ibu Alqamah,
apakah betul kau punya anak yang bernama Alqamah? Dilihatnya sambil melihat matanya. Betul ya Rasulullah, dulu. Kaget Nabi. Ibu, kenapa kau tekan dulu? Betul ya Rasulullah, dulu saya melahirkan dia, saya membesarkan dia, saya membimbing dia. Tapi setelah dia berhasil, dia menyakiti hatiku, dia tidak pernah mengurusiku. Aku tidak ridho ya Rasul. Tolong maafkan Ibu Alqamah. Tidak, sekali tidak. Tolong, kalau memang kau tidak maafkan, tolong sahabat kumpulkan kayu bakar. Nyalakan kayu bakar itu, kita lemparkan Alqamah ke kayu itu, ke api itu. Di depan itu pula langsung Ibunda Alqamah berdiri. Ya Rasul, engkau akan lemparkan Alqamah anakku dulu ke dalam neraka. Iya, jangan sampai dia dimasukkan ke neraka nanti di hadapan Allah SWT. Lebih baik sekarang. Tidak ya Rasul, aku maafkan. Subhanallah, tolong lihat, benar dia bisa mengucapkan La ilaha illallah. Apa kisah yang saya ambil dari perjalanan ini? Anda saudara kita termasuk orang yang berhasil. Bagaimana kehidupan orang-orang tua kita? Kalau yang sudah lama meninggal dunia, biarkan kita doakan, kita hadiahkan sedekahnya. Bagaimana cari ridho orang tua? Meskipun mungkin secara material belum bisa, minimal jangan sampai berkata-kata yang menyakiti hati mereka. Insya Allah kalau kita berbaik kepada Allah, berhubungan sesama manusia baik, dengan orang tua baik, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang paripurna. Nabi bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya orang anakmu akan berbuat baik kepada kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Summa radadna asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihah falahum ajrun ghairu mamnun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiul alim wa ya fawzal mustaghfirin wa ya nadasta'ibin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Sidqi wal wafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faya ibadallah usikum nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak dan saudara, mari sama-sama berdoa kepada Allah di saat yang mustajab ini, di tempat yang mulia ini. Semua mengadakan kedua tangan, angkat tangan kita masing-masing dengan khusyuk dan tawadhu, mohon sama Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas berkat rahmat-Mu ya Allah, Kau takdirkan kami bisa melaksanakan ibadah Ramadan, saum Ramadan, etikaf Ramadan, qiyamul lail Ramadan. Itu semua karena ibadat-Mu ya Allah, karena rahmat-Mu ya Allah. Kami sadar ya Allah, ibadah kami belum sempurna ya Allah, tapi kami mohon padamu ya Allah dengan rahmat-Mu pula ya Allah. Jangan Kau sia-siakan ibadah kami ya Allah, jangan sia-siakan etikafkan qiyamul lail kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa bapak ibu kami, mertua kami, guru-guru kami ya Allah, serta orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah.
baik mereka masih ada maupun mereka yang telah menghadapmu untuk selamanya. Kalau mereka telah tiada ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah, sebagai taman dari taman surga ya Allah. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali la tu'adzibhum ya Allah. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali la tu'adzibhum ya Allah. Begitu pula ya Allah anak-anak kami, keluarga kami ya Allah, bapak keluarga kami, saudara-saudara kami ya Allah. Kami mohon pula ampuni semua ya Allah. Terima semua amal ibadahnya ya Allah. Terima puasanya, terima segala amal ibadahnya semata-mata karenamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, bimbing kami dalam melaksanakan ibadah selanjutnya ya Allah. Panjangkan umur kami untuk sampai kepada Ramadan yang akan datang. Kami berniat untuk melaksanakan, memperbaiki untuk yang akan datang ya Allah. Kami mohon ya Allah, berkahilah ilmu kami, berkahilah pekerjaan kami, rumah tangga kami, usaha kami, anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami penyejuk hati kami ya Allah. Anak-anak yang bisa kami banggakan di hadapanmu ya Allah, di hadapan Rasulmu ya Allah, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak itu menjadi fitnah kepada kami ya Allah. Kami mohon bimbinganmu ya Allah, limpahkan kepada kami rahmatmu ya Allah. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami untuk selalu taat padamu ya Allah. Kalaupun kau akan matikan kami, karena mati adalah suatu keniscayaan, matikan kami dalam husnul khatimah, matikan kami dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah. Bagi orang tua kami yang masih ada ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kemampuan dan kemauan untuk berkhidmah kepada mereka ya Allah, untuk menyenangkan hati mereka ya Allah. Jangan sampai mereka murka kepada kami ya Allah. Karena mereka murka kepada kami, maka otomatis pun engkau akan murka kepada kami ya Allah. Jangan sampai ya Allah engkau murka kepada kami, dikarenakan murka orang tua kepada kami ya Allah. Kami mohon bimbingan ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal yang barakah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Berikan kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang istiqamah, pemimpin yang amanah, pemimpin yang selalu memperjuangkan kepentingan rakyatnya daripada dirinya maupun golongannya. Kami mohon ya Allah, kabulkan di saat yang mustajab ini. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahassyuana wa tadarrun wa tim taqsirna ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kullu amin bi khair walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala